Boleh nanya dikit nggak? Pak Anies di mata Ibu seperti apa sosoknya? Menurut saya, Pak Anies itu orang yang humble, smart, pintar. Pokoknya keren banget. Kenapa Ibu sebagai warga Solo dukung Pak Anies? Karena ngelihat kinerjanya beliau yang ada di Jakarta, kita sering ke Jakarta dan melihat hasil kerjanya beliau itu memang benar-benar bagus. Jadi saya udah lihat sendiri hasilnya seperti itu. Negara ini harus berubah. Tidak dikuasai oleh oligark. Oh gitu. Apa perubahan seperti apa yang pengen ibu-ibu pengen? Ingin sesuai dengan Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak yang kaya sedikit harus diganti dengan pengkhianat. Saya bertemu dengan Pak Anies sudah 2 kali dan rasanya adem, menyejukkan orangnya. Oke. Iya. Itu dukung Pak Anies sampai akhir, Pak. Insya Allah saya dukung. Oke. Namanya siapa, Pak? Andi Ratmanto. Oh siap. Makasih ya, Pak ya. Sebagian besar dari yang mendoakan saya tidak pernah berjumpa di 2017. Tak pernah. Dan kemudian ketika menjalankan tugas di Jakarta, saya sering sampaikan Jakarta itu ukurannya besar, tapi insya Allah tidak berat. Kenapa? Kalau kita jalankan dengan ikhlas, minta ridha Allah, dibukakan pintu-pintu. Siap mengajak semua kerabat, keluarga, sahabat, dan teman-teman kami untuk memilih Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 nanti. Allahu Akbar. Melihat ada gumpalan energi yang akhirnya meledak gitu, dan Anies memang perlu untuk testing the water, bahwa relawan itu betul-betul otentik, rela untuk mendukung Anies itu. Dan saya apresiasi sebetulnya cara Anies menemui relawan itu, walaupun nanti akan disulap oleh para penentang Anies bahwa itu relawan yang tunggal. Dianggap bahwa itu satu kelompok yang sama aja dengan 212, sama dengan 414, sama dengan HTI. Tapi itu nggak usah dipedulikan, karena yang penting adalah kegairahan dari relawan Anies yang tidak disponsori oleh oligarki. Itu lebih penting sebetulnya. Dan tentu Anies akan belajar bahwa kalau dia datang ke Sumatera Utara ya Muslim mayoritas itu. Tapi bayangkan kalau dia datang ke Nias misalnya, ke NTT atau ke Manado itu, dan orang akan lihat bahwa Anies diterima sebetulnya oleh seluruh lapisan kan, karena dia paham tentang keadilan. Jadi wacana ini saya kira mesti ditambahkan pada Anies bahwa mengucapkan sesuatu dengan bahasa plural, yang plural itu bahasa kemajemukan itu yang akan membuktikan bahwa Anies bukan sekedar dikomando oleh satu kelompok itu. Partai Nasdem disebut kerap mendapat ujian pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Ujian itu berupa serang-serangan. Berupa serangan-serangan yang ditujukan baik dari sisi internal maupun eksternal. Pengamat politik Pangisarwi Kaniago memandang serangan itu memang biasa terjadi kepada partai dunia politik. Tetapi Pangi melihat memang serangan yang dialamatkan kepada Nasdem terjadi tidak alamiah atau rekayasa. Serangan itu bertujuan menghilangkan kesempatan Anies mendapatkan tiket mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024. Kalau ada yang nggak menghendaki atau ingin bagaimana Anies tidak bisa mendapatkan golden ticket, bagaimana Anies tidak diusung calon presiden oleh Nasdem sebagai calon presiden. Itu biasa, itu namanya dinamika, itulah politik. Demikian kata Pangi dihubungi pada Kamis 29 Desember 2022. Pangi mengatakan adanya serangan-serangan itu tentu merupakan ujian untuk Nasdem. Ketahanan Nasdem, kata dia, kini sedang diuji. Apakah ia mampu melewatinya atau tidak?
Kan sekarang ini bagaimana ujian bagi Nasdem itu adalah bisa meloloskan Anies sebagai calon presiden. Karena untuk nominasi kandidasi itu saja Nasdem sudah berjuang keras, demikian kata Panggi. Sebaliknya, jika tidak kuat menjalani ujian, Nasdem akan mengikuti atau pihak yang melakukan serangan, yaitu pencabutan dukungannya pres untuk Anies. Apakah Nasdem bakal benar-benar menarik dukungan untuk Anies? Panggi menilai hal itu sulit dilakukan. Sangat sulit juga bagi Nasdem untuk kemudian menjilat air liurnya sendiri gitu untuk menarik dukungannya. Demikian kata Panggi. Nasdem coba dipengaruhi. Panggi menilai hal yang wajar apabila Nasdem terjadi fenomena mundurnya kader dari jabatan atau partai. Menurut dia, hal itu lumrah terjadi kepada partai Nasdem. Partai lain tidak hanya Nasdem. Diketahui yang tengah menjadi perbincangan ialah mundurnya Siswono Yudo Husodo dan Enggar Tiasto Lukita dari Dewan Pertimbangan Nasdem. Mundurnya dua kader senior dari jabatan struktural di partai itu erat dikaitkan dengan pilihan Nasdem menjadikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, tetapi Nasdem buru-buru membantah. Menurut Panggi, persepsi itu memang sengaja diciptakan untuk menyerang Nasdem dengan kesan adanya perpecahan di internal. Kalau kemudian ada dikatakan partai ini pecah dan seterusnya, itu kan adalah opsi asumsi persepsi. Demikian kata Panggi. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting ini melihat memang ada serang-serangan yang sengaja diciptakan untuk Nasdem. Serangan itu bertujuan mengubah arah angin Nasdem untuk tidak meneruskan pencalonan Anies atau menarik dukungan dan kadung diberikan untuk Anies sebagai bakal capres. Serangan dari kanan kiri samping untuk mempengaruhi opini untuk mencoba supaya mengubah peta, mengubah suara, mengubah keinginan Nasdem untuk tidak mengusung Anies. Demikian ujar Panggi. Menurut Panggi, serangan-serangan itu terlihat jelas memang sengaja dibuat-buat dan bukan terjadi secara alamiah. Ia mencontohkan adanya upaya penjegalan dari safari yang dilakukan Anies di berbagai daerah. Dan terkesan misalnya kalau Anies diusung Nasdemnya anjlok gitu kan, dan ada konsekuensi, bahaya-bahaya, ancaman-ancaman, dan kemudian perpecahan disampaikan, dan itu bagian dari rekayasa sosial dan dalam politik, dan itu tidak ada yang alamiah. Demikian kata Panggi. Politikus Fahri Hamzah memberikan saran pada bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan untuk